Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Fakultas Sains, Prodi Ilmu Aktuaria, semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu proses stokastik dengan dosen pengampu Ibu Nur Ahnianti Rashid, SSI, MSI, selaku dosen mata kuliah. Adapun rekan saya yang membantu dalam penyelesaian tugas ini yaitu Muhammad Isra Ilyas. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi dengan judul Desain Sistem Antrean pada Pelayanan Teller Bank. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Muhammad Isra Ilyas untuk menjelaskan materi kelompok kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bank. Bank merupakan perusahaan jasa yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Kecepatan transaksi sangat mempengaruhi kenyamanan nasabah. Petugas teller bank diharapkan dapat melayani nasabah dengan cepat, sehingga tidak menyebabkan antrian terlalu panjang. Antrian yang sangat panjang membuat pelanggan merasa tidak nyaman, mengingat waktunya terbuang sia-sia pada saat mengantri sebelum dilayani. Proses antrian adalah proses yang berkaitan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu secara berurutan jika semua pelayanan sibuk, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Antrian terjadi karena kebutuhan pelayanan di luar kapasitas atau fasilitas pelayanan yang sedang sibuk. Antrian bank dipengaruhi oleh jumlah antrian, jumlah pelayanan, dan tingkat pelayanan yang optimal. Sedangkan disiplin antrian adalah aturan di mana pelanggan dilayani atau disiplin pelayanan yang meliputi urutan pelanggan yang menerima layanan. Disiplin antrian membahas tentang kebijakan di mana pelanggan dilihat dari antrian yang akan dilayani berdasarkan urutan kedatangan pelanggan. Selanjutnya di sini ada 4 model struktur antrian dasar yang umum di sebuah sistem antrian, yaitu 1. Single channel atau single pass, yang artinya hanya ada satu jalur untuk masuk ke dalam sistem pelayanan atau terdapat satu fasilitas pelayanan saja. Yang kedua, single channel atau multipass, yang menunjukkan ada 2 atau lebih layanan yang dilakukan secara berurutan, misalnya seperti di tempat cuci mobil, mencetak mobil, dan di jalur produksi massal dan sebagainya. Yang ketiga, multi channel atau single pass, sebuah sistem yang terjadi ketika 2 atau lebih fasilitas layanan diberi makan oleh satu antrian, misalnya loket tiket yang bisa dilayani oleh beberapa petugas dan lain-lain. Yang keempat, multi channel atau multi pass, yang memiliki beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapannya sehingga dapat dilayani lebih dari satu individu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian dari yang dapat kami ambil, yaitu metode penelitian ini menggunakan sistem antrean jalur ganda atau M-M-S. Model antrean merupakan salah satu riset operasional dengan penelitian terapan. Untuk pengolahan data dapat digunakan aplikasi Qwen for Windows. Sebelum dilakukan pengolahan data, dilakukan dulu uji kecukupan data dan uji kecocokan distribusi. Uji kecukupan data digunakan untuk mengetahui apakah jumlah data cukup atau tidak cukup. Selanjutnya bisa dilihat rumus berikut ini, di mana N yaitu jumlah data teoritis atau minimum data observasi, dan jumlah data observasi. K yaitu tingkat kepercayaan sebesar 95%. S derajat ketelitian pengamatan yaitu 5%. X yaitu data pengamatan.
Selanjutnya rumus kedua. Bisa dilihat rumus kedua di mana OIJ adalah jumlah nasabah yang diamati pada baris I kolom J. EIJB adalah jumlah nasabah yang diharapkan pada baris I kolom J. B yaitu jumlah baris. K jumlah kolom. S2 yaitu C kuadrat. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dalam kegiatan pengukuran kerja dapat diambil ketelitian sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah observasi minimum sebesar 169, sedangkan jumlah data teramati sebesar 176. Karena jumlah data yang teramati lebih besar dari data minimum yang dibutuhkan, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil cukup. Selanjutnya, nomor 1, jumlah kedatangan dan frekuensi pengamatan. Data yang cukup akan diproses ke tahap selanjutnya, yaitu perhitungan uji chi-square. Perhitungan tersebut untuk mengetahui distribusi Poisson dan eksponensial pada kedatangan atau pelayanan. Selanjutnya bisa dilihat tabel 1, uji distribusi kedatangan nasabah, di mana N adalah jumlah kedatangan dan Fn yaitu frekuensi pengamatan, Pn hasil yang diperoleh dari probabilitas kedatangan, En yaitu frekuensi harapan, S2 untuk menentukan nilai chi-square. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan dapat diperoleh hasil banyak kedatangan uji chi-square yang dapat dilihat pada tabel 1, yaitu nilai S2 hitung sama dengan 16.674 lebih besar dari 19.675. Lalu H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, distribusi probabilitas untuk banyak nasabah tiba terdistribusi Poisson. Baik, itulah materi yang sempat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.